diwakili oleh Bapak Haji Musli Kuswani, sekaligus nanti dimohon Pak Haji untuk membuka acara ini sekaligus Ketua dan anggota DPRD Provinsi Banten. Yang saya hormati Bapak Haji Andang, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Pandeglang, Bapak Haji SHMA. Saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, Bapak Bagus Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Salam Indonesia Raya. Gerindra. Presiden. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah bahwa di hari ini cerah pagi ini Pak. Tapi kalau kemarin saya bangun jam 3 subuh mau berangkat ke Sukabumi, hujan terus, sampai pulangnya juga hujan terus Pak. Celana saya bawa salin basah semua kemarin. Makanya saya lapor sama Pak Sekjen, saya bilang kaki saya kram di apa tuh, di jembatan gantung yang paling panjang itu Pak Indonesia itu di Sukabumi. Pulangnya lewat Pelabuhan Ratu Pak. Maksudnya sambil lihat Cikesik. Waalaikumsalam teh. Ada ketua PAC Cikesik. Menuju di Pandeglang teh ngajak acara. Jadi dibantu gitu. Gunung Batu Pak kemarin Pak. Saya lewat jam 7 malam. Yang saya hormati Bapak Jodon yang mewakili Pak Ali Jamroni sebagai anggota DPR RI dari Partai Gerindra Komisi 10. Yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim, bahwa rapat kerja cabang DPC Gerindra Kabupaten Pandeglang kita buka. Hal itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gerindra. Jangan satu kali aja Pak ya. Mudah-mudahan Haji Udi itu bagus, Udi juga semangat gitu. Ya, cuman jangan terlalu menginginkan tampil gitu. Oke. Filosof Amerika Zuckerberg bahwa the most important of everything is not only to know but to carry out what is known, and you select what is the best value and the best action according to your ability and possibility. Yang paling penting dari yang kita ketahui adalah carry out, melaksanakan apa yang kita tahu. Jangan hanya teori, laksanakan apa yang telah kita dapatkan di dalam peningkatan kemampuan kita, dan memilih apa yang terbaik di dalam nilainya, apa yang terbaik untuk kemanfaatan masyarakat kita. Itu adalah pepatah yang sangat masyhur. Saudara-saudara yang hadir di sini, seperti kita ketahui bahwa pemilu sesungguhnya adalah perebutan kekuasaan sebagai pengganti daripada pertempuran yang berdarah-darah. Karena dulu di zaman Yunani kuno, bahwa untuk mendapatkan kekuasaan itu harus direbut dengan peperangan dan pertumpahan darah. Tetapi setelah teknik pemilu ditemukan pada tahun 1921 di Tamil India, maka pertempuran untuk mendapatkan kekuasaan itu dilaksanakan dengan cara pemilihan umum atau pemilu. Dan di Indonesia itu sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yang
sistemnya adalah sistem proporsional terbuka. Artinya dalam setiap partai itu ditetapkan calon-calon, tetapi siapa yang dapat itu adalah siapa yang mendapatkan suara yang terbanyak, dan dialah yang beruntung. Kelemahan daripada sistem proporsional terbuka ini ada sedikit pergesekan di antara kandidat dalam satu partai, dan itu tidak ada masalah walaupun dibandingkan dengan proporsional tertutup yang sifatnya lebih diskriminatif. Saya kira Pak Moderator, materi dari saya sekian, tapi sebelum saya menutup, saya ingin juga memberikan yel-yel. Oh, saya kira pantun. Pantunnya boleh? Ya. Mencari jodoh di media sosial. Awas si dia sudah punya pasangan. Ulangi dong. Ulangi biar semangat. Ya. Mencari jodoh di media sosial. Cakep. Awas si dia sudah punya pasangan. Cakep. Mengaku bujangan padahal istrinya sudah. Ya mau nggak? Ya mau. Pernah baca? Gini, bahwa kita nanti akan melaksanakan sosial center, dan itu mungkin akan diisi oleh beberapa narasumber. Saya kira itu merupakan suatu kesempatan yang bisa kita pakai untuk saling berinteraksi sebenarnya. Ya, mudah-mudahan di antara kita ada ide-ide ataupun kembangsi gagasan yang bisa disampaikan kepada kita. Salam Indonesia Raya. Gerindra. Salam Indonesia Raya. Gerindra. 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 Prabowo. Presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus buat Pak Haji Anda, ada beberapa poin yang disampaikan tadi terkait dengan trik pemenangan, yaitu yang saya coba serap link atau jaringan, kemudian keberuntungan dan uang. Tapi semua itu nggak akan berarti jika tidak ada pergerakan. Nah, di atas itu semua ada keberuntungan yang bertemu dengan kesempatan. Ketika keberuntungan bertemu dengan kesempatan, maka disitulah kita akan meraih. Mudah-mudahan kesempatan 2024 itu merupakan momentum bagi keberuntungan Partai Gerindra menguasai parlemen di seluruh tingkatan baik pusat maupun daerah. Selanjutnya kita akan dengarkan paparan dari Pak Bagus Budi Jurgi yang juga sebagai Ketua DPRD yang belakangan ini sangat masif dan tinggi di media sosial. Jadi akunnya itu bertebaran semua di Instagram, di TikTok, di Facebook gitu. Tentunya kita juga ingin mendengar paparan beliau terkait dengan bagaimana mengoptimalkan peran media sosial itu sesungguhnya bisa menjangkau seluruh lapisan segmentasi masyarakat. Waktu dan berdiri, persilakan. Masih semangat? Salam Indonesia Raya. Salam Indonesia Raya. Salam Indonesia Raya. Tetap kopi di depan Bapak Ibu sekalian ya, biar tidak ngantuk ya. Yang terhormat tokoh Gerindra Kabupaten Pandeglang, beliau yang sudah memberangkatkan, sudah membuktikan keberhasilannya, di mana selama kepemimpinan beliau orang tua sekalian Bapak Haji Kuswandi bisa menghantarkan Gerindra Kabupaten Pandeglang meraih suara terbanyak sehingga menghantarkan Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang dari fraksi Gerindra. Aplaus buat Bapak Haji Kuswandi. Yang saya hormati Bapak Haji Andaswanda selaku anggota DPRD Provinsi Banten. Yang saya hormati pula khusus Ketua DPC Gerindra Kabupaten Pandeglang Bapak Haji
Haji Sarudin SHMH yang selama ini beliau sangat semangat sekali membina kita sekalian sehingga Gerindra di Kabupaten Pandeglang sampai sebesar saat ini. Juga terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya. Yang saya hormati para anggota fraksi dari ketua fraksi beserta anggota fraksi Gerindra Kabupaten Pandeglang yang alhamdulillah telah hadir Pak Fikri selaku ketua fraksi, Ibu Sofia Turida juga hadir, Ibu Rika Kartika Sari juga masih hadir bersama kita. Pak Yasin hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Juga para ketua PAC se-Kabupaten Pandeglang yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai. Bapak Ibu sekalian, tentu kita pada kesempatan rapat kali ini yaitu dengan tema Mari Bergerak Menuju Kemenangan 2024, yang tentunya kita bukan hanya bisa mempertahankan kemenangan 2024, namun kita harus bisa meningkatkan raihan suara dan raihan kursi di legislatif. Sepakat semuanya ya? Yang mana pada sambutan tadi disampaikan bahwa target raihan kursi di Kabupaten Pandeglang untuk kabupaten yang disampaikan Pak Ketua DPC tadi 9 kursi, Pak Ketua DPC, dan mudah-mudahan 10 kursi harus kita bisa raih. Semangat semuanya ya. Dan untuk provinsi juga telah disampaikan sambutannya tadi oleh Pak Haji Kuswandi yang mewakili Ketua DPD bahwa untuk provinsi bagaimana caranya harus kita berjuangkan untuk mencapai 3 kursi. Dan Bu Rika juga rupanya sudah siap untuk memegang ke provinsi Bu Rika ya. Jadi 3 kursi Bu Rika target ya. Karena Pak Haji Kuswandi insya Allah beliau kalau memang direstui dan ada ridho Allah ya akan melenggang ke DPR RI, baik melalui partai DPD, barangkali bisa seperti itu ya, kita doakan bersama ya. Tenang, membersamai Pak Ali ya. Targetnya kan meningkatkan raihan suara di 2024. Tentu ini sebelum saya melangkah terhadap apa pentingnya peran media sosial dalam membesarkan partai atau meningkatkan elektabilitas baik secara personal kompetitor maupun membesarkan partai. Tentu terlebih kita evaluasi bersama dulu hasil dari verifikasi internal, verifikasi faktual internal partai sejauh ini, karena itu akan membuktikan loyalitas para ketua PAC, loyalitas para pengurus DPC terhadap partainya sendiri. Dan sampai saat ini secara persentase, mumpung para ketua PAC hadir, hasil evaluasi dari verifikasi tersebut sudah dipenuhi, sudah ditindaklanjuti, sudah semuanya ya. Nah, itu adalah bentuk sebuah kecintaan terhadap partai, bahwa bagaimana partai kita bisa besar dan target di 2024 kita bisa memimpin kembali raihan pemenangan parpol di Kabupaten Pandeglang. Dan tentu juga tadi ada sambutan dari DPR RI yang diwakili oleh saudara Jojon ya, Pak Jojon. Tentu alangkah pentingnya publikasi melalui media sosial, karena di era globalisasi saat ini itu cara-cara kampanye menurut saya sangat efisien. Kita cukup memposting satu kegiatan melalui medsos, namun para netizen bisa mengenal terhadap kita semua. Ada kegiatan apa sih Gerindra? Dan saya berharap di sini para pengurus PAC se-Kabupaten Pandeglang, siapapun yang dari fraksi Gerindra punya kegiatan itu, harap kita sama-sama posting di media sosial, karena bukan secara personal yang dibesarkan, tapi kepentingan partai. Masyarakat agar merasakan bahwa ternyata Gerindra selalu hadir di mana-mana. Betul tidak? Betul ya. Contoh ketika Pak Haji Kuswandi, Pak Haji Anda sosper di dapil manapun sospernya, ketika kita sama-sama mengetahui kedudukan sosper dari fraksi Gerindra
apa beratnya, apa ruginya kita kalau sama-sama untuk memposting kegiatan tersebut? Tidak. Kalau yang merasa rugi, tinggal minta kuota sama yang bersangkutan, jangan bapak-bapak dan ibu-ibu posting saat itu. Cocok ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, makanya kenapa Gerindra ke depan sekarang sudah mulai merekrut koordinator medsos di masing-masing PAC, dan koordinator medsos tersebut itu akan direkrut untuk dilakukan pelatihan yang dilakukan oleh DPD, dan insya Allah kami dari anggota legislatif baik yang provinsi maupun kabupaten sesekali akan melakukan pembinaan ataupun mensupport buat kuota untuk PAC di Kabupaten Pandeglang ya. Mungkin bikin sistem bergantian dan seperti itu, karena di tiap dapil ternyata semuanya ada yang mewakili di parlemen ya, ada semuanya kan, setidaknya itu bisa secara bergulir itu. Lalu apa manfaat dari bermedsos? Dari bermedsos kita dengan mudah bisa menghimpun aspirasi dari semua kalangan masyarakat. Masyarakat bisa messenger atau bisa inbox menyampaikan aspirasinya bahwa di daerah kami ada kendala A sampai Z. Karena apa? Kami di DPRD sebenarnya bukan beruncang kaki, berleha-leha, dan bukan hanya mengurusi persoalan-persoalan sosial yang ada di dapil kami masing-masing. Namun kami juga ada kerja-kerja di parlemen yang tidak terlepas semuanya itu untuk kepentingan rakyat. Nah, dengan adanya medsos ini tidak harus turun ke lapangan secara langsung, secara intens, tapi informasi input itu sudah kami terima. Jalan A, mohon difasilitasi, kayak kemarin banjir dan lain-lain, di kami banjir, tanpa kami turun secara pemikiran, kami juga harus bisa berbuat apa. Salah satunya itu bisa kami ketahui dari akun media sosial, aspirasi yang disampaikan oleh medsos. Bapak Ibu sekalian, nah ini demi besarnya Partai Gerindra. Di medsos tersebut ketika semuanya memposting kegiatan baik kegiatan partai maupun kegiatan personal, dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin ke depan di 2024 banyak juga yang punya tujuan untuk sama-sama ikut kontestasi. Coba saya pengen tahu yang kira-kira punya minat untuk berkontestasi di 2024 melalui Gerindra ada berapa di sini? Pak Ekek, ya Pak Arif, Ibu Depu rupanya ya akan membersami saya di dapil 5. Nah itu dan saya yakin selain berpartai di Gerindra juga mungkin punya kegiatan-kegiatan baik melalui lembaga, melalui ormas, dan kita bisa terlibat langsung di sana. Seperti PAC Carita, saya lihat ya, PAC Carita ada Pak Asep ya, diwakili hari ini. Nah, kalau lagi sakit ya, dia sering juga berkiprah di kegiatan sosial, dan alhamdulillah sampai saat ini selalu membawa partai. Nanti ditunggu siapa juru bicaranya yang akan menyampaikan hasil-hasilnya ke depan. Komisi 3, dapil 5 dan 6 sudah fix. Oke. Berarti nggak ada siapa ketua komisinya ya, biar nanti membacakan hasil dari diskusi masing-masing gitu. Di situ kan ada misalnya berkaitan dengan pencalonan, berapa persyaratannya bagaimana, seperti itu gitu. Baik, kalau teman-teman semua yang sudah dalam posisi masing-masing, di tangan teman-teman semua ada draft materi yang dibahas berdasarkan komisi masing-masing. Komisi 1 membahas tentang organisasi. Ingatkan ya, komisi 1 membahas tentang organisasi. Komisi 2 membahas tentang program kerja. Dan komisi 3 membahas tentang rekomendasi.
Draftnya ada di tangan kawan-kawan semua. Silakan kawan-kawan bahas, kawan-kawan tambahkan, atau kawan-kawan kurangi berdasarkan hasil diskusi atau kajian kawan-kawan sendiri sesuai dengan komisi masing-masing. Gitu. Dan saya nggak perlu baca ya, saya nggak perlu baca draftnya. Silakan kawan-kawan baca sendiri, kawan-kawan diskusikan dan kemudian sepakati bersama untuk kemudian nanti dibacakan di depan pada saat sidang pleno. Ya. Masing-masing komisi sudah ditunjuk juru bicaranya. Sudah. Komisi 1 siapa juru bicaranya? Komisi 1 bukan dari DPC. Pak Muslim. Komisi 2 juru bicaranya Arif. Komisi 3 Haji Rumah. Biasa lalu dong. Jadi gini, draft yang ada di teman-teman semua tolong dibaca secara teliti, kemudian didiskusikan dan disepakati. Apabila ada yang perlu ditambah silahkan ditambah, atau ada yang dikurangi silahkan dikurangi, karena itu menyangkut dengan program kerja yang akan kita laksanakan pada masa-masa yang akan datang. Ini juga untuk kemajuan kita bersama. Nah kemudian setelah disepakati itu dibacakan di depan. Pada saat dibacakan di depan, setelah dibacakan, teman-teman dari lintas komisi bisa menyampaikan instruksi atau keberatan atas apa yang dibacakan oleh juru bicara masing-masing komisi. Misalkan ada hal yang kurang pada materi organisasi, bisa diinstruksi oleh komisi yang lain untuk ditambahkan. Selama itu masuk akal. Nah, untuk pembahasan penetapan itu kita sepakati waktunya berapa menit? 5 menit cukup nggak ngebahas itu draft? Baik, 1 kali 10 menit kita sepakati untuk membaca, membahas dan menetapkan draft di komisi masing-masing. Oke.